Baik, perkenalkan saya dengan Dr. Nimadi Dwita Pratiwi, MBiomed Spesialis Neurologi. Saya adalah peserta Latsar dari golongan 3 angkatan 9 kelompok C1. Kali ini akan membahas mengenai analisis isu dan gagasan kreatif mewujudkan smart governance. Dengan fasilitator Ibu Ninyoman Kristina SKM MPH dan mentor saya Dr. Nimadi Ayu Lestari Mars. Baik, untuk identifikasi dan deskripsi isu yang pertama yang saya dapatkan dari ruang lingkup kerja saya di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, khususnya di bidang perawatan neurologi adalah masih kurangnya informasi mengenai tata cara konsumsi obat kejang di polineurologi, di mana kita dapatkan masih banyak pasien epilepsi dengan pengobatan rutin masih mengalami kejang yang belum terkontrol. Ternyata setelah ditelusuri ini disebabkan karena kurangnya informasi dari tenaga medis dan kesadaran keluarga untuk bertanya. Dan hal ini memang belum memenuhi syarat kita sebagai ASN, yaitu dalam memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas serta kurangnya informasi yang kita berikan kepada masyarakat. Untuk identifikasi isu yang kedua adalah belum optimalnya pemberian imunoterapi pada pasien Guillain-Barré syndrome di ruang perawatan neurologi. Hal ini dapat dilihat dari belum semua pasien-pasien tersebut yang terindikasi mendapatkan terapi segera mendapatkan terapi. Ini disebabkan karena keterbatasan ruang intensif, keterbatasan alat, dan juga keterbatasan obat intravena pengganti yang mengakibatkan dapat menurunnya kondisi pasien dan luaran klinis yang buruk. Hal ini juga belum mengamalkan dari smart ASN dan manajemen ASN, yaitu kita sebagai ASN harus melakukan pelayanan publik yang maksimal. Untuk isu yang ketiga adalah belum optimalnya akses pendaftaran online untuk pasien rawat jalan di RSUP Sanglah, di mana sejauh ini pasien yang hanya bisa mendaftar online melalui website adalah pasien-pasien lama, sedangkan pasien baru belum dapat mendaftarkan diri secara online. Hal ini juga bertentangan dengan manajemen dan smart ASN, yaitu berorientasi pelayanan, di mana kita sebagai ASN harusnya memberikan pelayanan yang cekatan, solutif, dan dapat diandalkan oleh masyarakat. Kemudian kita memilah dan menapis isu dari ketiga isu tersebut dengan analisis APKL, yaitu apakah isu tersebut aktual, problematik, layak, dan kekalayakan. Dan ketiga isu tersebut memenuhi syarat sehingga dapat dilanjutkan penapisan dengan USG. Dari matriks penilaian kualitas isu dengan analisis USG, yaitu urgency, seriousness, dan growth, ditapis ketiga isu tersebut mana yang paling menjadi prioritas. Dan didapatkan bahwa isu nomor 2 yaitu belum optimalnya pemberian imunoterapi pada pasien Guillain-Barré syndrome memiliki prioritas yang paling utama dengan jumlah USG 15, disusul oleh isu pertama itu 13 dan isu ketiga adalah 10. Sehingga isu yang akan diangkat adalah belum optimalnya pemberian imunoterapi pada pasien Guillain-Barré syndrome di ruang perawatan neurologi RSUP Sanglah selama periode 2020 hingga 2022. Dan isu ini nanti yang akan kita carikan solusinya menggunakan dasar dari ASN berakhlak, smart, dan manajemen ASN. Kemudian untuk analisis itu kita menggunakan analisis fishbone diagram, di mana dari penyebab kita dapatkan surrounding, sistem, skill, dan supplier. Dari surrounding didapatkan terbatasnya ruang intensif dan belum adanya ruang alternatif. Dari sistem kita dapatkan belum adanya ACC dari rumah sakit dan juga sistem pembayaran yang kurang jelas. Dari skill didapatkan terbatasnya tenaga untuk melakukan tindakan, dan dari supplier didapatkan terbatasnya obat-obatan untuk dilakukan dengan terapi. Sehingga ini berakibat pada isu yang telah kita angkat. Kemudian kita lanjutkan ke rekomendasi alternatif penyelesaian isu menggunakan dasar dari SMART dan manajemen ASN serta ASN berakhlak. Adapun alternatif penyelesaian dengan penyebab dari surrounding yaitu terbatasnya ruang intensif atau belum adanya ruang alternatif adalah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait yang ikut merawat pasien, yaitu dari intensivis dan juga patologi klinik, di mana hasil yang diharapkan kita dapat mendapatkan ruangan untuk pemberian terapi dalam 1x24 jam. Ini akan sesuai dengan nilai dari ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan yang cekatan, solutif, serta masuk ke ASN berakhlak yang kolaboratif, yaitu bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk pelayanan yang maksimal terhadap pasien. Kemudian dari permasalahan sistem dan juga supply, seperti sulit mendapatnya ACC dari manajemen, belum jelasnya sistem pembayaran, serta terbatasnya supply obat, yang bisa kita lakukan adalah seperti yang lain, seperti tahap sebelumnya, yaitu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait yang dapat membantu kita dalam penyelesaian masalah, misalnya dari pihak farmasi, dari pihak manajemen, dan dari pihak patologi klinik. Hal ini akan sesuai dengan
perilaku ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kolaboratif, serta harmonis, yaitu membangun lingkungan kerja yang kondusif. Demikian analisis isu dan gagasan kreatif mewujudkan smart governance berdasarkan dari smart ASN, manajemen ASN dan ASN berakhlak di lingkungan kerja saya, yaitu di KSM Neurologi RSUP Sanglah Denpasar. Terima kasih.